Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya bersyukur melalui program ini, program Bible and Coffee, setiap kita umat Tuhan konsisten untuk mengambil waktu sebelum memulai segala sesuatunya untuk mencari hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan itu berkuasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Dan firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Dan firman Tuhan yang terus membersihkan hati nurani kita sehingga semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo bagikan kembali renungan singkat ini agar melalui hidup saudara dan saya kita boleh menguatkan orang lain melalui setiap renungan-renungan yang memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena hari ini kembali kami akan memulai hari ini dengan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Mazmur 76. Di dalam Mazmur 76 saya mau kita baca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 76 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Ayat yang keempat. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Amin. Itu sebabnya kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan karena kita tahu yang berperang bagi kita bukan kita melainkan Allah. Kita tahu bersama bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menghadapi tantangan demi tantangan, peperangan demi peperangan. Bukan mereka yang turun tangan saudaraku, tetapi Allah yang menggantikan bangsa Israel ini berperang. Karena bangsa Israel tidak terlatih untuk berperang. Mereka hanyalah budak di Mesir. Itu yang mereka bawa selama di padang gurun. Sehingga ketika bertemu dengan bangsa-bangsa yang harus diperangi, saudara dikasih dalam Tuhan, maka mereka kebingungan. Tapi Tuhan melatih mereka berperang. Tuhan membela mereka dalam peperangan. Itu sebabnya di ayat yang keempat, di sanalah, di mana? Di mana ada Allah, di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, dipatahkannya perisai dan pedang dan alat perang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Sama dalam kehidupan pun seperti itu. Kita bisa melewati badai hidup, satu masalah demi masalah, satu tekanan hidup dengan tekanan hidup. Saya percaya bukan karena kepintaran kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Rasul Paulus bilang kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Kita mampu melewati badai hidup dalam rumah tangga kita. Kita mampu bertahan sampai hari ini oleh karena masalah pergumulan kita masih ada sampai hari ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita sanggup, tapi karena Allah dalam Roh Kudusnya yang memampukan saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya untuk tetap terus bisa maju menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap badai hidup. Ya, jadi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, betul dalam mengiring Tuhan tidak mudah. Tapi kita sadar di sisi lain karena ketidakmudahan itu Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan tahu manusia tidak gampang menjalani masa-masa hidupnya. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, kita perlu dipimpinnya. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan yang langsung memimpin mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam.
Itu membuktikan bahwa kita sebagai manusia perlu hidup dituntun, kita perlu hidup dipimpin. Sehingga akhirnya kalau kita menghadapi segala sesuatu, kita menyadari bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita, bukan kita. Mungkin peperangan kita sekarang bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan rohani, peperangan melawan kedagingan. Dan kita sanggup melewati fase-fase seperti ini bukan kembali hanya karena kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dalam Yosua pasal 24 ayat 12 dan ayat 13, saudaraku. Yosua pasal 24 ayat 12 dan ayat 13. Kemudian aku melepaskan, ini firman Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Lihat saudara, bangsa Israel dipimpin Tuhan dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun sampai masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan bilang, bukan oleh pedangmu, bukan oleh panahmu, tapi karena aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup cuma karena kemurahan Tuhan kok. Ya, kita hidup cuma karena kasih setia Tuhan. Kita hidup karena karunia dari Tuhan, saudaraku. Apalah yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita banggakan? Semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, ayo tetap dekat sama Tuhan. Ayo tetap andalkan Tuhan. Betul badai hidup sampai hari ini belum selesai, but it's okay. Tuhan tetap berikan kita kekuatan kok. Tuhan tetap berikan kita kemampuan untuk menghadapi. Tuhan berikan kita penghiburan, pengharapan tidak pernah hilang. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kau tetap andalkan Tuhan. Tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Orang-orang bilang, oh pakai ini, pakai itu. Kita percaya, pakai firman Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dia yang angkat hidup kita, Dia yang bela perkara kita, Dia yang selamatkan kita, dan Dia juga yang menyediakan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani melalui program Bible and Coffee ini, ayo tetap andalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa, karena Tuhan yang memampukan kita untuk berperang, menghadapi setiap badai kehidupan kita, sehingga kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, karena anugerah dan kemurahan Tuhan, maka kami boleh melewati setiap badai kehidupan. Kami percaya Engkau Allah yang berperang bagi kami. Engkau melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Engkau mengerjakan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit Allah. Beri kekuatan, beri penghiburan buat kami yang lemah. Dan hari ini kami percaya kuasa lawatan Allah dinyatakan atas kami. Kami menjadi orang-orang yang bergantung penuh kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap terus ingat, bukan karena kita, tetapi karena Allah yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Karena Dia Allah yang berperang bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.